Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bapak. Minggu lalu kalian kemana ya? Acara apa di kampus? Maaf ya, Pak. Kemarin lupa izin, Pak. Kemarin ada acara event TBK Tryout, Pak. Kenapa? Ada mengikuti event Tryout, Pak. Reot apa Baru itu? lupa izin. Yang yang diselenggarakan sama ini, Pak. Ruang guru. Oh, terus Iya. nilainya berapa? Kita cuman jadi panitia, Pak. Oh, gitu. Iya, Pak. Ruang guru berarti untuk anak SMA, SMP. Iya, Pak. Oke. Oh, Kemarin kami lupa kirim surat izinnya ke grup, Pak. nah, Udah oh, mulai kuliah baru. iya. Oke, Oh, maaf, Pak. nggak apa-apa. Iya, Pak. Kita lanjut. Kemarin sudah motor universal ya. Sekarang kita masuk di servo motor. Servo motor itu apa? Sama, isinya itu sebenarnya motor universal. Hanya dia ada gearnya, dia untuk menurunkan kecepatannya uh, dengan rasio tertentu sehingga dia punya torsi atau kekuatannya itu semakin besar. Kecepatannya melambat, uh, dia punya kekuatan meningkat. Tapi dia hanya dibatasi. Jadi nanti si yang rotor yang poros utamanya yang outputnya ini dia terhubung ke potensiometer. Potensiometer itu dia punya gerakan nggak sampai 360 derajat ya, paling 270 derajat. Tapi dia dibatasi 180 derajat biasanya. Umumnya itu 180 derajat sehingga posisi dari lengan ini itu bisa diketahui melalui potensiometer itu. Nah, untuk mengontrol berapa besar derajat perputarannya, dia ada rangkaian sendiri, lalu bisa dikontrol dengan PWM. Jadi ini bentuk servo motornya, ini yang standar ya SG90. Lalu nah ini kabel-kabelnya ada 3 ya, merah, coklat, dengan orange. Nah ini coklatnya itu untuk ground, merahnya itu untuk VCC ya di pot, orange-nya ini untuk sinyalnya. Dia pakai PWM ya. Nah, spesifikasi PWM-nya sendiri nanti kita lihat di bawah. Untuk fitur-fiturnya dulu, Tower Pro SG90 ini dia beroperasi di tegangan BCC 5 volt ya. Torsinya 2,5 kg per cm. Lalu operating speed-nya 0,1 sampai 60 derajat. Lalu gearnya tipenya plastik, ada yang besi. Kalau ada mau supaya dia lebih kuat, itu biasanya pakai yang besi. Rotasinya itu 0 sampai 180 derajat. Lalu berat motornya sendiri 9 gram. Dia di dalam paketnya itu termasuk ada gear dan spring. Spring itu kayak obik, baut-baut. Lalu MG90S, nah ini dia punya apa namanya ekvivalennya. Lalu ini untuk cara memilih servo motor yang cocok untuk yang akan kita pakai. Lalu nah ini maksudnya 1 cm 2,5 kilo. Dia punya jarak ini ya, dari poros ke beban. Kalau dia 1 cm dia bisa angkat 2,5 kilo. Artinya kalau dia lebih panjang bebannya berkurang biasanya. Lalu nah ini dia punya frekuensi. Frekuensinya itu dia pakai 50 Hz untuk total frekuensinya. Sementara dia punya daily cycle
dari 1 sampai 2 milisecond. Artinya dari 20 milisecond ini dia 5% sampai 10%, ya. Jadi cycle 5% sampai 10%. Artinya kita harus mengatur dari cycle. Misalnya kalau di sini kan berarti ini berarti misalnya 0 derajat sampai 180, ya. Lalu ini diatur dengan PWM aplikasinya untuk aktuator pada banyak robot kayak Bybot robot, Hexapod, robotic arm, dan lain-lainnya. Nah, ini kemarin juga semester lalu, ya. Lalu commonly used for steering system in RC toy untuk mobil mainan yang bisa belok kanan belok kiri. Nah, ini untuk steeringnya, ya. Lalu robot untuk posisi kontrol without feedback, robot yang tanpa feedback, ya. Lalu dia beratnya itu ringan. Ini tipe-tipenya. Lalu gitu, ya. Oke, ini datasheetnya. Datasheet. Lalu untuk PWM-nya sendiri gimana? Sebentar, saya ambil dia punya Proteus-nya dulu, ya. Kita pakainya Mega 16. Apa itu? 16 LCD. LCD-nya pakai 4x4, servo elektromekanikal, pakai yang ya PWM, ya. Lalu apa lagi? Button pakai potensio, ya. Potensio yang HG. Oke, udah kita taruh dulu AT meganya. Lalu LCD, motornya kita kasih ke port D aja, ya. PWM, PWM-nya nanti dia pakai OC0. OC0 atau OC1, ya, sudah. Nanti kita ceknya dulu. Lalu power, do, tidak sama, power, background. Kalau dia nggak 5 volt, nanti kita tukar ke DC 5 volt. Lalu sini,
Oke. Nah, oh ini kita pakai OC1A ya. Oke, kita pakai yang timer 1. OCR1. Nih, kita lihat dulu kebutuhannya tadi ya. Tadi kan kebutuhannya dia untuk sinyal PWM-nya yang kebutuhannya yang ini dia punya eh, 0 derajatnya itu kira-kira dia begini. Jadi kalau sinyalnya kalau dia 5 mili 1 milisecond 1 milisecond itu 0 derajat. Nah, nanti ada di sini kita tambahkan di sini menjadi 2 milisecond itu 180 derajat. Nah, di sini 20 milisecond atau 50 Hz. Nah, kita harus membuat si apa namanya timer counter kita berjalan dengan frekuensi 50 Hz. Nah, 50 Hz itu uh, artinya dia nanti untuk menghitung clocknya itu harus kan milisecond time-nya. Nah, kita lihat di CPAVR game baru. Oke, ATmega 16, alphanumeric LCD-nya di enable 20.
Lalu ADC-nya kita enable untuk mengontrol si servo motornya ya. Ini kita pakai di running. Lalu timernya, ini timernya kita pakai yang timer 1. Clock source-nya sistem clock, clock value-nya kita pakai yang, nah ini kita harus hitung di sini. Ini dia 16 bit ya, jadi dia punya apa, clock-nya ini bisa banyak. Lalu modenya fast PWM, topnya ICR1. Nah, ICR1 ini maksudnya dia supaya kita bisa kontrol dia punya frekuensi 50 Hz tadi, 20 milisecond ya. Lalu output A-nya non-inverting. Lalu interrupt noise input capture-nya kita tidak pakai, interrupt on-nya kita juga nggak pakai, compare match-nya juga kita nggak pakai. Udah. Input capture-nya nah ini nanti kita bikin misalnya 100 gitu aja ya. A-nya FF. F. Oh, ini. Lalu port D bit 5 yang dipakai OC1A sebagai pin out. Ini OC1A yang tadi ya. Yang ini. OC1A port D5. Ini sebagai outputnya untuk PWM. Oke, yes. Diisi namanya S1 24 servo motor PWM. Oke, ini software standarnya, kita hapus yang bisa dihapus, lalu kita rapikan. Ini untuk ADC kita kasih unsigned integer A. Lalu untuk buffernya karakter buffer 20. Lalu di sini ABC-nya bisa kita hapus, yang kita pakai tadi kan D sebagai outputnya. Ini Anda bisa pakai port D semua sebagai output, atau kalau ini hanya di port D5 ya. Timer 0-nya kita hapus karena kita nggak pakai. Kita pakainya timer 1
timer 2-nya kita hapus, nggak dipakai. Interrupt, analog, nah ini ADC-nya kita pakai, jangan dihapus. SPI kita nggak pakai, nah, ini LCD kita hapus komentar. Kita coba untuk tes LCD dulu ya. LCD clear, LCD go to DXY biasanya. Servo motor, LCD, boot SF, servo motor. Ini 5, 6, 11, 20 kurang 11, 9 ya. 9 bagi 2 itu 4,5. Ini 4,0, 4,1. 4,5 dibulatkan jadi 4 ya. Delay MS 1000. Oh, kita lupa tambahkan tadi ya. Delay dengan STDI. STDI standar input output. Lalu nah, kita compile. Oke, hanya warning ya. Above ADC. Kita coba dulu di sini. R S 8. Oke, kita play. Oke, servo motor udah ya. Masuk. Tadi Anda lihat kalau sekilas dia muter ya. Oke, kita lihat dulu dia punya besaran untuk ini. Jadi tadi kita pakai untuk softwarenya, timernya kita pakai ini 1 juta ya. 1 juta kilohertz. 1 juta hertz atau 1 megahertz ya. Nah, ini kalau Anda keluar clocknya 1 megahertz berarti 1 mikrosecond. Nah, yang kita mau bikin dia punya ini T-nya untuk yang di atas itu 20 milisecond. Ini per clock. Ini clocknya punyanya ini ya, mikroprosesor. Nah, kalau kita mau bikin untuk T 20 milisecond, artinya sama dengan 20 milisecond per 1 mikrosecond. Itu ini kan berarti 20.000 ya. 20.000 dibagi 1 berarti 20.000 clock. Ini per clock. Kalau kita butuh 20.000 clock, artinya kita harus ini kalau kita heksakan kalkulator.
Oke, ini kita pakai yang programmer. Untuk desimalnya 20.000 ya. Dia heksanya 4E20 sama dengan 4E20 heksa. Ini ya, 4E20. Ini untuk 20.000 clock. Artinya yang ini nih bagiannya yang kalau di sini ini ICR 1H dengan ICR 1L. Jadi yang ini adalah ICR 1H high maksudnya ya. Lalu yang ini ICR 1L. Sehingga kita ubah 4E20-nya di sini. 4E di sini 20. 20. Oke. Lalu begitu juga untuk yang ininya. 1 milisecond dengan 2 milisecond. Untuk 1 milisecond untuk T 0 derajatnya. 0 derajat atau 1 milisecond. Itu 1 milisecond per 1 mikrosecond. Ini 1000. 1000. Ini per clock. Ini 1000 clock. Ini tuh 1000. Heksanya 3E8. 3E8. Itu 03E8 heksa ya. Nah, 03 ini dia nanti untuk ke OCR 1H dengan OCR 1L. Ya. Jadi yang di sini untuk yang OCR 1A yang H, yang ini OCR 1A yang low. Begitu juga dengan yang 180 derajat. Untuk T 180 derajat atau 2 milisecond. Ini 2 milisecond per 1 mikrosecond per clock. Sama dengan 2000 clock. Atau kita pakai kalkulator 7D0. Nah, 7D0 berarti 07 D0 heksa. Nah, ini dia masuknya nanti untuk sama ya OCR 1AH di sini OCR 1AL. Jadi yang nanti diubah-ubah untuk PWM-nya itu OCR-nya, nilai OCR-nya. Nah, sedangkan yang frekuensinya kita tidak ubah-ubah karena dia itu di sini berarti yang apa tadi? CR. Yang ini tuh ICR, yang ini itu OCR. OCR. Jadi yang diubah-ubah nanti nilai OCR-nya. Sedangkan ICR-nya tetap 50 Hz. Ya. Oke, kita sudah ganti. Kita mau bikin untuk yang 1 milisecond dulu atau 0 derajat. 03E8. Jadi di sini kita ganti 03E8. Nah, gitu ya. Kalau kita compile. Ini kalau Anda lihat di Proteus, kita pakai osiloskopnya. Osiloskop kita koneksikan ke output. Kita play. Nah, dia bentuk gelombangnya nanti seperti ini.
Panjang sekali. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini tuh kita lihat dulu benar kan. Nah, di sini kurang geser dikit. Kurang geser. Nah, ini bisa kita lihat dia frekuensinya itu yang ini ya. Sampai di sini dia kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10 div. Dia punya time-nya 2 milisecond per div. Berarti T-nya sama dengan 2 milisecond per div kali 10 div sama dengan 20 milisecond. Ya, 20 milisecond kan sudah benar ya. Ini 20 milisecond. Nah, ini 20 milisecondnya sudah benar. Ini 1 milisecond kita lihat, kita harus zooming. Ini kalau nggak digedein, kok kecil sekali. Dia nggak 1 milisecond ini. 1003 OCR 1. Oh, salah. Bukan. Ini 00. Di sini tadi. 03. Tadi salah berarti ya. 03E8. 03E8. Nah, tadi kita salah edit ini OCR. Yang benar harusnya gambarnya yang ini. Nah, ini. Harusnya yang benar tadi yang ini. Oh, nggak cukup. Oke, kita ubah. Ini untuk yang ini kan dia setengah ya. Setengah, maka kita
tulis ini yang T frekuensi ya, yang F. Kalau yang T 1 0 derajat ya, sama dengan 0,5 div kali sama tadi ya 2 milisecond per div sama dengan 1 milisecond. Dari 2 ya, masih sama. Oke, ini dia punya untuk yang 0 derajat. Jadi kalau Anda lihat di sini, dia 0 derajatnya, dia tulisannya bukan 0 ya, tapi minus 89 derajat. Nah, yang ini, minus 89 derajat, harusnya minus 90. Dia harusnya nggak 1000, tapi di bawahnya lagi. Kalau E7 mungkin dia 90 derajat. 7. Nah, ini E7 dia 90 derajat. Kita turunkan 1 supaya dia apa namanya? Pas 90 derajat. Lalu bagaimana caranya supaya ini dikontrol? Nah, kita kalau lihat di sini dia punya perubahan ya. Nah, ini perubahannya itu dia dari 0 derajat. Ini kita revisi menjadi revisi menjadi 03 E7 biar dia bisa minus 90 derajat, 0 derajat maksudnya. Nah, ini kita tahu bahwa dia itu butuh 1000 clock. 1000 clock dan 2000 clock untuk mengatur dia dari 0 derajat sampai 180 derajat. Artinya dia butuh 1000 dimulai dari 03 E7 ya. Atau sebenarnya kita bisa bilang 1000 ya. Ini kalau saya ganti sebentar, ini bisa nggak ya? Sebentar. Saya panggil OCR1A gitu aja. OCR1A sama dengan 1000. Dia berapa? Ini karena ini dia desimal ya. Bilangan desimal dia bisa langsung mau. Oke, 1000 dia 89,8. Berarti kita turunkan menjadi 999. Ini supaya dia pas minus 90. Oke, pas ya, minus 90. Ya, jadi dia punya clock-nya itu 1000 clock dimulai dari 0 sampai 999 berarti ya. Di sini 1000 clock dari 0, 0 itu sudah dihitung ya, sampai 999. Dia titik awalnya itu di 999. Lalu di sini 2000 berarti dari 0 ke 1999 itu 2000 clock. Lalu bagaimana kita bikin supaya dia selisihnya 1000? Ini selisihnya 1000. Selisih 1000. Nah, kita bikin untuk ADC, kan kita pakai ADC, inputnya ADC potensio ya. Controllernya, controller menggunakan potensiometer. Meter ke ADC, 8 bit.
Artinya di sini 256 dari 0 sampai 255. Nah, bagaimana besaran 255 itu sama dengan bagaimana besaran dari 0 sampai 255 ini untuk nilai adisi sesuai dengan besaran 999 sampai 1999 untuk OJR A. OJR A tadi. OJR 1A. OJR 1. Nah, ini kita harus bikin persamaannya dengan rumus matematika. Jadi dia 0 0 itu sama dengan 999. 255 itu sama dengan 1999. Nah, nanti kalau dia nilainya A itu sama dengan, nilai A itu nanti kita bikin untuk nilai adisi. Nilai A itu untuk nilai adisi, nilai X itu untuk ini ya, servo ya. Servo dari yang 999 ke 1999. Adisi dari nilai 0 ke 255. Ya. Perbandingannya adalah nilai X sama dengan nilai A dibagi enggak. Ini kan selisihnya 1000 ya. Ini selisihnya 255. 205. Ini maksimumnya 255, ini 99. Ini awalnya selisihnya 1000, awalnya 999. Berarti di sini X-nya itu awalnya 999 dikali dengan ini karena kita pakai 16 bit, kita nggak bisa kali 1000. Kita pinjem untuk kali 100 saja dulu ya. A dikali 100 dibagi 255, lalu kita kalikan 10 kali 10. Nah, kenapa begini? Karena coba kalau Anda bayangkan dia ini bilangannya 255 hanya kan 8 bit ya. Ada kalkulator yang saya tes 255 kalau dikali 1000, kalau kita tidak keluarin 1000-nya menjadi 100 kali 10, dia langsung menjadi 255.000. Padahal mikroprosesor kita 16 bit, maksimumnya hanya 65.000 aja. 65.536. Artinya kalau hasilnya itu out of range, itu dia nanti error. Ya, nanti dia error. Kita keluarin, harusnya kan dikali 1000 ya. Kita kali 10 dulu, kita kali 100 dulu.
10-nya kita keluarin. Artinya nanti kalau dia di rank maksimum hanya 255 dikali 100, dia masih masuk di ranknya, ya. Dikali 100 nanti segini, nanti dibagi 255, nanti dia hasilnya segini 100, lalu dikali 10 lagi, dia hasilnya 1000, baru nanti ditambahkan dengan 999. Nah, hasilnya aman ya. Hasilnya 1100. Dia tidak out of rank. Ya. Jadi ini metode untuk memanipulasi 16 bit, kecuali kalau Anda pakai float. Seperti itu ya. Sehingga di sini kita bikin kemudian kita bikin kurung satu lagi untuk yang ini. Kurung itu dalam mikroprosesor itu penting ya, supaya dia mengalihkan yang ini dulu, lalu dia mengalihkan yang ini, membagi yang ini, lalu mengalihkan lagi ke 10, baru nanti dijumlah. Ini bukan kali, jumlah karena dia awalnya 999 dengan selisih 1000. 1000 itu, biar keterangannya biar jelas ya, 1000 itu sama dengan 100 kali 10. 100-nya ke sini, 10-nya ke sini. Itu ya, ini biar jelas. Oke, kita bikin, kita ambil dulu A sama, kita bikin variabelnya X ya. Kita tambahin X. A sama dengan read adisi 0. Lalu kita ambil dari rumus ya, X sama dengan 999 tambah A kali 100 kurung bagi 255 tutup kurung kali 10 kali 10. Lalu LCD clear, lalu LCD go to XY 0,0, lalu LCD put S, sebelum ini S print F buffer, koma, ADC sama dengan persen U koma A, lalu LCD put S buff, lalu kita copy yang di sini. Untuk baris selanjutnya nilai servo persen UX. Oke. Sebentar. Udah ya. Nanti kalau sudah berhasil baru kita bikin derajatnya. Delay MS 200. Ya, coba 100 deh. 100. Oke, nggak ada warning ya. Stop, play. Oke, ini dia punya hasil. Ininya belum. Referensi untuk tegangannya belum.
Tegangan referensinya pakai power sini. Ini saya pindah ke sini biar lihat. Oke, servo motor. Kelihatan ya. Nah, ini kok belum. Oh, belum. Kurang satu perintah. Nah, OCR 1A sama dengan X. Nah, gitu. Jadi OCR 1A yang mengontrol itu nilai X ya. Kita play lagi. Habisin dari 0 dulu ya. Oke, saya kasih 0, dia minus 90. Dia ADC-nya 0, servonya nilainya 999. Benar ya? Dia di minus 90, dia di sini di setengah ya. Lalu saya naikkan pelan, nanti dia nilai ADC-nya juga naik pelan. Dia punya motornya ini naik pelan-pelan ya, berputar searah jarum jam ya. Ini pelan sekali ya. Nah, ini saya pencet terus sehingga dia naik terus. Nah, sampai dia berubah menjadi plus 9. Nah, plus 90, dia servonya di 1999, dia punya ini gelombang itu di 2 milisecond ya. Satu kotak ini berarti 2 milisecond. Jadi dia bisa berubah dari 1 milisecond ke 2 milisecond. Nah, pengontrolnya apa? Pengontrolnya ini. Nah, kalau kita mau tambahkan lagi keterangan dia punya derajat. Dia punya derajat berarti dari 0 ke 180 bisa, atau dari minus 90 ke plus 90 juga bisa. Ya. Nah, taruhlah dari minus untuk derajat. Untuk derajat. Dari 0 derajat sampai 180 derajat. Jadi kita ambilnya dari nilai X saja ya. Sebentar. Nilai X-nya 99. Oh, dari nilai A saja. Jadi ini 0 sampai 255. Berarti perbandingannya D ya, derajat. Taruhlah D1. D1 sama dengan A dikali 180 dibagi 255. Gitu ya. Sebentar, saya cek dulu. Kalau A-nya dia maksimumnya 255 dikali 180 dia over enggak? 45, masih di bawahnya 65536 ya. Jadi bisa kita tambahkan di sini D1. D1 kita tambahkan rumusnya di bawah sini. D1 sama dengan A kali 180 derajat dibagi 255. Lalu kita copy paste yang ini untuk yang baris keduanya. Ini baris 2, sudut
derajat persen U, ini D1. D1. Ini sebenarnya ada karakter. Sebentar, saya lupa tuh. Karakter itu pakainya tadi. Karakter 0xdf persen C ya. D1 ini persen C karakter, lalu dia punya kodenya itu 0xdf. Koma 0xdf. Itu untuk kode derajatnya. Kita coba. Oke, ini derajatnya 0 derajat. Kita kok 84 ya, harusnya 90. 180 derajat. Oh ya, ini 0 derajat ya. Benar ya. Ini 90 derajat di 0 derajat. Nah, di sini 90 derajat 0 derajat. Ini kalau derajatnya dari 0 ke 180. Ini berarti kita derajat 0 ke 180. Lalu kita mau ganti ke yang koma D2 ke yang minus 90. Lalu kalau minus dia nggak bisa kayaknya. Ya kalau minus dia apa ya? Kalau minus dia pakainya side note. Kita coba ya. Side note integer D2. Karena dia pakainya minus. Mau nggak itu ya? Oh nggak bisa. Agak susah. Pakai yang anu aja. Apa namanya? Yang tadi aja. Bisa, hanya codingnya agak agak bingung. Ya nanti Anda coba sendiri ya. Jadi ini saya print screen. Kita kasih yang 0 derajat di sini ya. 50%, dia 90 derajat, 128. Oke, dia di 0 derajat. Screen. Nah, ini hasilnya. Lalu ini softwarenya. Saya besarkan. Oke, nah ini penjelasannya. Jadi ini dia punya library. Lalu ini untuk adisi. Lalu ini variabel.
pakai ya. Yang A itu untuk ADC, yang X itu untuk OCR1A, yang B1 itu untuk derajat dari 0 sampai 180 derajat. Jadi biar Anda nggak bingung ya. Ini dia mencerminkan minus 90 derajat sampai plus 90 derajat. Nah, supaya Anda nggak bingung. Lalu ini untuk ADC. Ini nanti nilai ADC-nya di sini. Nilai ke A. Lalu ini adalah output tadi output OC1A. OC1A. Ini PWM. PWM timer 1. Lalu ini untuk settingan timer 1. Timer 1. Lalu yang perlu Anda pahami itu yang di sini. Ini untuk frekuensi total. Frekuensi 50 Hz-nya. Lalu ini untuk PWM-nya. Yang nanti dikontrol oleh X. Yang ke OCR1A. Ya. Jadi yang OCR1A nilai H dengan L itu langsung digabung. Lalu ini untuk ADC. Untuk ADC. Lalu ini untuk tes LCD. Inisialisasi dan tes LCD. Oke. Ini kita mengambil nilai ADC. Lalu ini rumus untuk nilai OCR. Rumus mengubah A menjadi nilai OCR1A dari batasnya itu 999 ke 1999 dalam rentang A. Ya. Lalu ini memasukkan nilai PWM, memasukkan nilai PWM dari X. Lalu ini tampilan untuk LCD ya. Tampilan LCD. Lalu yang di bawah ini untuk sudut. Menghitung sudut dari 0 derajat sampai 180 derajat yang dia berkolerasi dari minus 90 derajat ke plus 90 derajat. Ya, korelasinya seperti itu. Lalu ini tampilan untuk baris ketiga. Tampilan LCD. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada saya kasih tugas sedikit ya.
supaya Anda bisa menggabungkan keilmuan ini. Kita sudah punya rangkaian seperti ini. Jadi kita bisa mengatur dia derajat-derajatnya ini ya. Tugas Anda bikin tampilannya ini menjadi tampilan di grafik LCD. Anda perhatikan kalau yang ini yang kuning ini. Saya besar lagi. Ini kan dia taruhlah yang kuning ini sebagai acuan. Ini dia 0 derajat. Lalu ini dia naik ya. Ini saya naikkan sampai 180 derajat. Nah, ini 180 derajat. Ya. Dari 0 sampai 180 derajat. Nah, dia itu kayak jarum ya. Jadi kalau saya bisa gambarkan tugas servomotor. Bisa saya gambarkan dia itu jarum. Ya, ini dia berada di derajat mana, misalnya saya kasih misalnya di sini ya, dia minus 28 ya. Ini titik pusatnya. Minus 28 derajat. Ini di sini 0 derajat misalnya, di sini minus 90 derajat, di sini plus 90 derajat. Oke. Buat tampilan pakai menggunakan grafik LCD. Berarti grafik LCD-nya itu Anda pakai port B dan C. Karena port A dengan D udah dipakai. Jadi yang alphanumeric LCD-nya dihapus saja, Anda bikin pakai grafik LCD. Nah, saya pengen lihat minggu depan bisa nggak. Jadi nanti dia pengontrolnya tetap sama, pakai potensiometer, Anda atur potensiometernya, nanti dia naik turunnya, arah panahnya itu sesuai dengan dia punya LCD-nya itu. Ya. Paham ya sampai sini ya? Paham, Ada Bapak. pertanyaan silakan. Bapak izin, Bapak boleh nikah upload di YouTube apa? Ah? Upload di YouTube Pak, di bawah punya itu saya ikuti di bawah punya YouTube juga Pak, tapi cuma harus quote saja punya materi Pak. Boleh lah Pak, tambah-tambah subscriber juga toh Pak. Kalian kok tahu saya untuk arus kuat saya kasih YouTube? Tahu Pak, saya ini pantau terus Pak. Oh, kamu ikut juga? Ikut Pak, cuma dari tahun kemarin tidak ada Pak. Oh gitu. Iya, semester 3 tidak ada. Aduh, jadi pusing juga. Bawa ilmu Pak itu. Kamu nggak rekam ya? Rekam tapi ini memori dia full Pak. Jadi nggak Oh, semua bisa oke. terekam. Aduh, banyak sekali tuh. Upload itu lama loh. Ya nanti coba saya usahakan ya. Saya nggak janji, Izin Pak, tapi mau saya tanya usahakan. yang Ya silakan. busur derajatnya nanti tampil di LCD atau bagaimana Pak? Ya, di LCD lah. Ya terserah kamu mau taruhnya di sini ya. Di sini bisa, atau kamu mau bikin kotak sendiri di sini bisa, atau di bawahnya dibikin kotak lalu tampilannya derajatnya juga bisa, terserah. Itu kreasimu. Tapi yang jelas saya mau ada jarum yang bergerak di antara busur ini yang menandakan bahwa dia itu berapa derajat. Gitu ya. Ini keren ini. Ini Anda kalau lihat mirip-mirip speedometer motor lah. Motor yang digital. Dan Anda sebagai S1, sarjana S1, ya harusnya bisa lah ngoding kayak gitu. Ini tantangan Anda. Kalau saya kasih ini ke arus kuat, jelas mereka nggak bisa. Karena level mereka bukan seperti arus lemah. Ya, kalau arus lemah Anda harus lebih pintar ngoding daripada arus kuat.
Kalau ada anak arus kuat yang lebih pintar ngoding dari Anda, berarti bukan mereka yang pintar, tapi Anda yang kurang pintar, gitu ya. Jadi itu harus dipegang itu. Anda harus lemah, Anda harus pintar, harus lebih pintar ngodingnya dari arus kuat. Ya itu untuk pemaju Anda ya. Gitu. Ada lagi? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya rasa cukup sekian materinya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Terima Bapak. kasih Bapak. Oke. Kita tunggu di YouTube Bapak ya. Oke, nanti ingatkan ya kalau belum ya. Siap, siap Pak, siap. Saya tutup ya. Baik Bapak, terima kasih banyak. Oke.